Hai teman-teman, halo. Perkenalkan, saya Cindy Amalia, mahasiswa Unikat Majaya, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019. Kali ini aku bakalan sharing dua teori dan pendekatan sekaligus nih. Nah, sekalian juga bakalan nganalisis drama yang berjudul Page Turner. Nah teman-teman, dua teori dan pendekatan yang bakal kita bahas hari ini adalah teori Gestalt dan teori Cognitive Behavioral. Nah, tapi pertama-tama aku bakalan ngejelasin tentang teori Gestalt terlebih dahulu berdasarkan Vipatus Strategnya, yaitu filosofi, patologi, tujuan, strategi, serta teknik-tekniknya. Langsung aja ya kita masuk ke filosofi dari teori Gestalt. Penemu dari teori Gestalt ini adalah Friedrich S. Perl, yang dibantu oleh istrinya yang bernama Lola Perl dan temannya Paul Goodman untuk mengembangkan dan memperbaiki gagasan-gagasan originalnya. Terapi ini pada dasarnya percaya bahwa manusia bersifat gestalt, yaitu menyeluruh. Terapi ini juga berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab serta memiliki kecemasan akan masa depannya. Tetapi hal itu seharusnya bukan menjadi fokus utamanya, melainkan here and now atau penekanan apa yang dilakukan dan dipikirkan juga dirasakan pada saat ini adalah hal utama. Nah, individu juga bukan berfokus pada what is being discussed, tetapi what is happening. Individu juga harus melakukan yang the best dari dirinya agar kekhawatiran akan masa depannya tereduksi. Konsep dasar dari teori Gestalt ini memiliki 3 kata utama, yaitu unfinished business yang artinya permasalahan masa lalu atau nyeri jiwa yang belum terselesaikan, here and now yaitu pusat pada kenyataan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, dan self actualization yaitu pengaktualisasian diri untuk masa depan yang lebih baik. Karena setiap individu pasti memiliki pengalaman masa lalu yang mungkin belum selesai atau tadi yang disebut unfinished business, dan memungkinkan memiliki kekhawatiran tentang masa depan terkait dengan aktualisasi dirinya. Jadi konsep Gestalt ini berfokus pada pengoptimalan masa sekarang atau here and now, sehingga tidak terbelenggu oleh masa lalu dan mereduksi kekhawatiran akan masa depan dari si konselor tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke patologi dari teori Gestalt ini sendiri. Menurut teori Gestalt ini, manusia yang tidak sehat adalah manusia yang mengalami unfinished business yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Kedua, manusia yang tidak sehat adalah manusia yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan mengenai masa depannya sehingga terganggu here and now-nya secara pribadi. Sehingga tujuan dari konseling pada teori ini adalah membantu individu yang mengalami unfinished business agar dapat berdamai dengan masa lalunya dan membantu individu tersebut agar dapat mengoptimalkan here and now-nya sehingga dapat mencapai aktualisasi diri ke depannya. Selanjutnya, strategi pada teori Gestalt ini adalah mengurangi segala bentuk unfinished business dan segala pengalaman buruk atau masalah pada masa lalu si konseli dan meningkatkan self actualization, juga optimistik diri sendiri di dalam diri konseli sehingga dapat memperbesar dan memfokuskan juga mengoptimalkan apa yang ada pada here and now-nya si konseli. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke teknik dari teori Gestalt ini sendiri yang terdiri dari 6 teknik nih, yaitu 1. Empty chair. Empty chair adalah teknik kursi kosong yang bertujuan untuk membantu mengatasi konflik interpersonal dan interpersonal konseli itu sendiri dengan cara menggunakan 2 kursi kosong, di mana konseli diminta untuk berbicara sendiri atau berbicara seakan-akan ada orang yang sedang berkonflik dengan dirinya sehingga dia dapat mengungkapkan perasaan-perasaannya atau mengkatarsiskan perasaannya sehingga lebih lega ke depannya. Teknik kedua adalah top dog and underdog dialogue. Teknik ini menggunakan 2 kursi juga yang membantu konseli mengatasi konflik yang saya ingin dan yang seharusnya saya lakukan. Nah, 1 kursi menjadi top dog atau seharusnya, dan kursi yang lainnya adalah underdog atau yang saya inginkan. Kemudian konseli diminta berargumen sendiri dan berbalik-balik posisi top dog underdog sampai mencapai win-win solution.
Ketiga, ada the reversal exercise atau pembalikan. Teknik ini bertujuan untuk mengajak konseli mengambil resiko terhadap ketakutan, kecemasan, dan melakukan kontak dengan bagian dirinya yang selama ini dia tolak dan ditekan. Untuk itu, konselor meminta konseli untuk melakukan tingkah laku yang berkebalikan dari yang biasanya ia lakukan atau ia katakan. Teknik keempat adalah the rehearsal exercise. Nah, masalah di sini yang terjadi adalah fantasi atau khayalan, harapan-harapan dari lingkungan terhadap dirinya yang ia buat sendiri dalam pikirannya. Sehingga ketika individu berada di dalam lingkungan tersebut, ia mengalami semacam kecemasan, ketakutan karena tidak dapat menampilkan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Teknik ini dapat diterapkan melalui permainan sharing agar konseli dapat membedakan yang mana fantasi, yang mana khayalan, serta dapat menguji coba tingkat ekspresi dari orang lain. Teknik kelima nih, the exageration exercise. Atau teknik ini konseli diminta untuk mengulangi kembali secara berlebihan gerakan dan bahasa tubuh yang biasanya dilakukan seiring dengan tindakan atau tingkah laku tertentu, sekaligus katarsis dan untuk perasaannya. Oke, dan yang terakhir nih, staying with the feeling. Nah, pada teknik ini, konseli diminta untuk tetap pada perasaannya, sesakit apapun perasaan itu, agar konseli tersebut sadar akan perasaannya sendiri dan memiliki kemauan untuk menyelesaikan unfinished business-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis drama berdasarkan teori Gestalt yang udah kita bahas tadi nih teman-teman. Drama yang bakalan kita analisis ini adalah berjudul Page Turner. Ini bercerita tentang 3 orang anak SMA yaitu Yeon Yeosul, Seo Jin-wook, dan Joo Cha-sik dalam menghadapi struggle kehidupan juga menentukan tujuan hidupnya masing-masing. Nah, tapi di sini kita bakalan berfokus pada masalah Yoo Yeosul ya teman-teman. Yoo Yeosul sendiri merupakan siswi peringkat pertama dari SMA Seni jurusan piano. Dia telah banyak memenangkan berbagai macam kontes dan kejuaraan piano. Hal ini juga dipengaruhi oleh ambisi dari ibunya yang dulu merupakan seorang pianis yang ingin menjadi pianis sukses tapi sirna karena masalah keadaan. Sampai suatu seketika nih, Yeosul ini mengalami kecelakaan mobil yang harus merenggut matanya dan mengalami kebutaan. Tapi kejadian tersebut malah bukan membuat Yeosul dan ibunya menjadi erat gitu. Tambah konflik di antara ibu Yeosul dan Yeosul semakin menggelegar gitu loh. Karena apa? Karena ibu Yeosul semakin menekan Yeosul untuk terus berlatih piano karena keadaannya ini yang bakalan tertinggal oleh teman-temannya. Di sisi lain, Yeosul sudah muak dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh ibunya. Sampai di titik maksimal emosinya, dia mengatakan bahwa ia selama ini hanya berpura-pura suka bermain piano. Dia tidak bermain piano untuk dirinya sendiri, dia hanya bermain piano untuk memenuhi kebutuhan dan ambis dari ibunya sendiri, sampai-sampai ia harus merelakan kebahagiaannya. Tapi karena dia sudah muak dengan apa yang sudah ibunya lakukan kepadanya, untuk pertama kali dalam hidupnya ia memilih untuk memutuskan jalan hidupnya sendiri, yaitu lepas dari kekangan ibunya dengan cara berhenti bermain piano. Nah, sekarang kita analisis ya teman-teman, tindakan Yeosul untuk membuat keputusannya sendiri di dalam hidupnya sejalan dengan teori Gestalt, yaitu setiap individu harus memutuskan dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan-keputusan yang udah dia buat tuh. Selanjutnya patologi. Patologi di sini Yeosul memiliki unfinished business dengan ibunya. Kenapa? Karena kalau kita telaah lagi, alasan dari Yeosul untuk berhenti bermain piano adalah untuk menghindari tekanan dan tuntutan yang berlebihan dari ibunya gitu. Patologi selanjutnya adalah Yeosul merasakan khawatir yang cukup berlebihan terhadap masa depannya. Hal ini dibuktikan Yeosul memutuskan untuk berhenti bermain piano selain karena unfinished business-nya kepada orang tuanya,
tetapi juga kekhawatirannya kepada masa depannya, yaitu dia berpikir apabila dia melanjutkan bermain piano, kedepannya dia hanya akan kalah di setiap pertandingan dan mendapatkan cemoohan atau dilemahkan oleh teman-temannya, seperti itu, sehingga dia khawatir terhadap masa depannya. Maka tujuan dalam konseling ini adalah menyelesaikan unfinished business Yosul dengan orang tuanya. Kedua, mereduksi kekhawatiran Yosul terhadap masa depannya. Strateginya adalah itu tadi, mengurangi unfinished business dan menekankan atau menaikkan self actualization agar Yosul fokus pada here and now-nya. Jadi tereduksilah kekhawatirannya kepada masa depan. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam teknik ini, salah satunya adalah staying with the feeling. Nah, dengan teknik ini, konselor meminta konseli untuk merasakan feel-nya agar dia sadar, ia peka bahwa dia memiliki unfinished business dan berniat untuk menyelesaikan unfinished business-nya. Selanjutnya, teknik yang dapat dipakai adalah the reversal exercise. Teknik ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Yosul, yaitu dengan cara bersikap asertif terhadap ibunya, mulai bisa menolak perintah-perintah ibunya maupun mulai bisa mengungkapkan atau mengkatarsiskan perasaan-perasaan kepada ibunya, seperti itu. Selanjutnya adalah teknik yang dapat dilaksanakan adalah top dog and underdog, di mana Yosul berdiskusi dengan dirinya sendiri sebagai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang ingin dilakukan, sehingga akan mendapatkan win-win solution. Nah, dengan berjalannya proses konseling ini, Yosul dengan dibantu konselor dan teman-temannya, dia akan diharapkan untuk mendapatkan win-win solutionnya. Kalau di drama ini ia menyadari kalau ia mampu dan masih bisa dan akan terus bermain piano, tetapi dengan catatan ia bermain piano sesuai dengan hatinya. Dia bermain piano untuk dirinya sendiri dengan hati yang gembira dan bibir yang tersenyum, bukan karena tuntutan, kekangan, atau ambisitas dari ibunya sendiri. Seperti itu. Selesai sama teori Gestalt tadi, sekarang kita move on yuk ke teori Cognitive Behavioral Therapy. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke filosofinya. Jadi, pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau yang biasa disebut dengan CBT ini dikembangkan oleh Aaron Temkin Beck. Nah, Cognitive Behavioral Therapy ini merupakan penggabungan antara teknik kognitif dan teknik behavioral. Nah, fokus dari CBT ini ada pada aspek kognitif. Kenapa? Karena kognitif ini diyakini yang akan menghasilkan persepsi individu terhadap situasi-situasi tertentu. Persepsi inilah juga dapat mempengaruhi perasaan maupun emosi individu yang ujung-ujungnya dapat menentukan bagaimana individu itu bertindak akan suatu situasi. Oleh sebab itu, fokus dan titik berat dari CBT ini adalah merekonstruksi dari kognitif yang menyimpang agar kedepannya individu memiliki emosi yang stabil dan perilaku yang adaptif. Sejatinya, tiga aspek ini, kognitif, emosi, dan perilaku, sejatinya saling mempengaruhi. Nah, individu yang sehat menurut teori CBT ini adalah individu yang memiliki cara berpikir yang positif atau positive thought gitu loh terhadap setiap situasi atau activating event tertentu yang ditandai dengan pikiran-pikiran otomatis yang positif. Hal tersebut bersumber pada keyakinan yang adaptif atau adaptive core belief, sehingga dapat menyebabkan seorang individu bertindak dan mengalami perasaan juga perilaku yang adaptif. Begitu. Patologi menurut CBT, individu yang sakit adalah individu yang memiliki pikiran negatif atau negative thought tentang situasi yang sedang ia hadapi, ditandai dengan pikiran otomatis negatif dan distorsi kognitif yang diakibatkan oleh keyakinan inti yang maladaptif atau adaptive core belief, sehingga menyebabkan seorang individu mengalami perasaan dan perilaku yang maladaptif. Dalam patologi CBT terdapat 15 gaya distorsi
yaitu satu, filtering, yaitu berfokus pada hal-hal negatif dan membesarkannya sehingga tidak dapat melihat hal-hal positif lainnya. Kedua, pikiran polarisasi, yaitu pikiran yang dikotakkan. Misal, apabila dia tidak peringkat 1, dia berarti gagal. Ketiga, overgeneralization atau menyamakan satu kondisi dengan kondisi-kondisi lainnya. Keempat, mind reading atau suuzon. Kelima, catastrophing, yaitu cenderung berekspektasi kepada bencana. Contoh, aduh kayaknya aku bakalan gagal nih habis ini gitu. Keenam, personalization atau membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketujuh, control fallacies, contoh nih, dia menyalahkan nasib atas hal-hal yang menimpa dia pada saat ini. Kedelapan, blaming, yaitu menyalahkan diri sendiri. Kesembilan, should atau keharusan. Dia menuntut orang harus seperti ini dan orang lain harus seperti itu. Selanjutnya, fallacy of fairness, yaitu dia punya ide tetapi idenya itu tidak disetujui oleh orang lain sehingga dia merasa tidak enak. Selanjutnya adalah emotional reasoning atau mengiyakan emosi-emosi yang ada pada dirinya. 12. Fallacy of change atau kamu berusaha untuk orang itu berubah sesuai kemauan kamu. 13. Global labeling, yaitu sama aja, hampir mirip dengan overgeneralization tadi. Ke-14, being right, kamu selalu merasa benar. Ke-15, heaven's reward fallacy atau kamu meminta imbalan atas setiap perbuatan yang kamu lakukan kepada orang lain. Tujuan dari counseling CBT adalah 1. Mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif dengan cara menyadarkan konseli akan pikiran otomatis negatifnya dan distorsi kognitifnya. Kedua, merekonstruksi kognitif yang maladaptif dari si konseli menjadi core belief yang lebih adaptif. Nah, strategi CBT dilakukan dengan model ABC. A atau activating event, yaitu situasi-situasi yang terjadi. B, belief atau keyakinan-keyakinan yang membuat pemikiran otomatis. C, konsekuensi, yaitu konsekuensi akibat dari perilaku, pikiran, perasaan seseorang berupa gejala neurotik dan emosi-emosi. Nah, di sini kita tahu bahwa activating event atau situasi tidak dapat diubah, maka dari itu kita harus mengubah atau merekonstruksi belief seseorang agar menimbulkan C atau konsekuensi yang positif. Jadi di sini CBT fokus pada rekonstruksi core belief atau pembenahan kognitif yang menyimpang agar kedepannya individu memiliki emosi yang stabil dan perilaku yang adaptif sehingga menghasilkan konsekuensi yang positif. Nah teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke teknik dari CBT ini. Di sini ada 7 teknik yang bakal aku sebutin dan coba aku jelasin ya. Pertama, teknik didaktik dialog. Nah, teknik ini merupakan teknik utama di dalam CBT. Di sini konselor menjelaskan tentang model ABC yang kita jelasin tadi kepada si konseli. Nah, di sini diharapkan berujung dengan dialog antara konselor dan konseli mengenai analisis ABC yang konseli miliki, yang ujung-ujungnya akan berkonsentrasi kepada aspek belief atau core beliefnya si konseli itu sendiri. Kedua, reframing. Nah, reframing di sini konselor membantu konseli untuk merubah perspektif atau cara pandangnya terhadap situasi-situasi yang ia alami. Ketiga, cognitive behavioral modification, yaitu modifikasi perilaku kognitif yang dapat diartikan sebagai suatu teknik yang secara stimulasi berusaha memperkuat timbulnya perilaku-perilaku adaptif yang sudah dimiliki oleh konseli. Keempat, stress inoculation training, yaitu teknik membantu individu untuk menjadi lebih adaptif dalam perilaku-perilakunya, termasuk dengan coping skill stress. Nah, kelima, thought stopping, yaitu teknik untuk membantu mengelola pikiran negatif yang mengganggu dalam konseli sehingga dia dapat menstop pikiran-pikiran negatif tersebut. Keenam, mindfulness based cognitive therapy atau MBCT.
Nah, di sini semacam relaksasi di mana ujung-ujungnya konseli dapat mengatur dan mengontrol emosi dan menyadari emosi yang ada pada dirinya. Ketujuh, homework. Homework ini adalah tugas-tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar memperkuat perilaku-perilaku yang sudah adaptif yang dimiliki oleh konselor maupun membuat perilaku-perilaku baru yang sebelumnya belum ada di dalam diri konselor. Akhirnya kita masuk ke bagian terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu analisis drama berdasarkan teori CBT. Kali ini kita bakalan analisis kasusnya tokoh Ju Chasi. Nah, Ju Chasi itu sendiri adalah mantan atlet lompat galah dari SMA Atlet ya teman-teman. Ju Chasi sendiri merupakan atlet nasional lompat gala dari SMA Atlet ya teman-teman. Tapi hal itu berakhir sampai dia mengalami cedera atau kecelakaan pada saat dia melakukan perlombaan. Nah, sebenarnya Chasi ini adalah tipe-tipe orang ceria, optimistik, positive thinker banget. Terus prioritasnya tuh orang tua, juga terkadang naif. Nah, saking dia positive thinker, dia tuh saat mengalami cedera sebenarnya anunya itu terhempit oleh tiang galah saat diberitahu kalau dia malah mengalami kecelakaan, yaitu spondylosis. Bukan kecelakaan ya, mengalami sakit spondylosis akibat dia yang berlatih terus-menerus, bukan karena kecelakaan saat dia berlomba tadi. Dia malah berpikir positif kalau ya udah, yang penting anuku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok gitu, yang penting nanti abis operasi aku bisa berlatih lagi gitu. Nah, filosofi di sini jelas-jelas banget nih. Si Chasi ini memiliki sifat positive thought. Dia memiliki otomatis thought yang dia sudah terapkan di dalam kehidupannya. Contohnya yang udah dijelaskan sebelumnya, patologinya. Nah, sayangnya positive thought yang dimiliki oleh si Chasi tadi tidak bertahan lama. Setelah dia mengetahui kalau sehabis operasi dia nggak bisa lagi tuh berolahraga, alhasil dia harus gantung sepatu, dia harus gantung tiang galah gitu. Dia harus pensiun menjadi atlet nasional tiang galah, lompat galah. Akhirnya dia merasa dia nggak punya tujuan hidup, dia nggak punya hal yang bisa dia andalkan lagi di dalam dirinya. Pikiran-pikiran negatif itu menggerogoti pikiran positif yang udah dia punya sebelumnya. Maka dari itu tujuan dari konseling ini adalah membantu Chasi untuk reinstruksi lagi pikiran-pikiran negatif atau negatif thought yang dimilikinya menuju ke pikiran positif lagi. Strateginya adalah itu tadi, merekonstruksi beliefnya, yaitu belief dari si Chasi ini dengan dirinya ataupun bakatnya ataupun situasinya ini harus diubah core beliefnya ini agar konsekuensi kedepannya lebih positif. Teknik yang dapat dilakukan di dalam konseling ini ada beberapa. Salah satunya yang akan saya gunakan di sini adalah teknik didaktik dialog dan reframing. Nah, teknik-teknik ini dapat membuat core belief baru di dalam diri Chasi. Contohnya nih, misal dengan dia tidak dapat menjadi atlet lagi, dia dapat mengeksplor kemampuan-kemampuan lainnya yang ada di dalam dirinya. Contoh lain lagi nih, ia tidak perlu menjadi anak orang yang bertalenta, berbakat maupun terkenal agar bisa sukses. Dengan bekerja keras dan telaten terhadap suatu hal yang ia kerjakan, dia bisa menjadi sukses dan berhasil ke depannya. Hal ini sesuai apa yang terjadi pada episode 3. Sebelumnya, Ibu Chasi berkata bahwa ibunya berbohong kalau Chasi itu merupakan anak dari pianis hebat terkenal. Karena itu Chasi marah.
dan akhirnya membuktikan dengan cara bermain piano. Walaupun dia pianis baru, dia bermain piano itu dengan sangat mahir di depan ibunya, walaupun hanya sekedar di piano pinggir jalan. Dia bermain piano itu sebagai anak dari ibunya, bukan sebagai anak dari orang-orang yang bertalenta yang disebutkan oleh ibunya sebelumnya. Yeay, akhirnya pertemuan kali ini selesai deh. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Sekian, bye.